Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan jelaskan mengenai uji Kruskal-Wallis menggunakan SPSS. Sebelumnya jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Uji Kruskal-Wallis atau Kruskal One-Way Analysis on Variance by Ranks adalah merupakan teknik statistikan parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis awal bahwa beberapa contoh berasal dari populasi yang sama atau identik. Dalam hal ini, uji identik dengan uji One-Way ANOVA pada pengujian parametrik, sehingga nanti uji ini nanti merupakan alternatif bagi uji One-Way ANOVA apabila tidak memenuhi asumsi misal berupa asumsi normalitas. Jadi kalau datanya nanti dia tidak normal, otomatis nanti penggunaan One-Way ANOVA nanti tidak berlaku. Jadi harus menggunakan uji Kruskal-Wallis. Adapun kegunaan dari uji ini nanti adalah untuk menguji kemaknaan perbedaan beberapa sampel independen dengan data berskala ordinal. Dalam hal ini prinsipnya nanti adalah untuk memperhitungkan variasi-variasi antar kelompok ataupun variasi-variasi dalam kelompok. Kemudian asumsi dari uji Kruskal-Wallis nanti adalah yang pertama yaitu merupakan sampel atau kelompok berasal dari populasi yang independen. Kemudian pengamatannya satu dan yang lainnya nanti independen. Kemudian sampel dipilih secara acak dari populasi, distribusi populasi kontinu, dan yang terakhir adalah dia data diukur minimal dalam skala ordinal. Dan juga nanti adalah dia biasa nanti datanya adalah tidak normal. Kemudian hipotesis nanti, hipotesis dari Kruskal-Wallis nanti adalah ada hipotesis 0 dan hipotesis 1, yang mana hipotesis nanti ada berupa distribusi semua populasi identik, yaitu populasi cup dari mana sampai yang dimiliki min yang sama. Jadi X1, X2 dan Xn nya nanti dia nanti sama, maka dia hipotesisnya adalah hipotesis tidak berpengaruh. Kemudian untuk hal satu nanti yaitu paling sedikit satu populasi menunjukkan nilai-nilai yang lebih besar daripada populasi yang lainnya, yaitu populasi nanti dari mana sampai diambil tidak memiliki min yang sama. Setidaknya ada satu min yang tidak sama. Itulah hipotesis dari pembuatan hipotesis berupa dari uji Kruskal-Wallis. Kemudian dalam pengujian Kruskal-Wallis nanti kita harus menguji dulu data apakah dia nanti normal atau tidak. Jadi dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data nanti adalah jika nilai kurang dari lebih dari 0,05 maka data bersifat normal. Kemudian begitu sebaliknya jika nanti kurang dari 0,5 maka data tidak berdiskripsi normal. Oleh sebab itu kalau dia nanti dasarnya tidak normal, termasuk nanti dilanjutkan dengan uji Kruskal-Wallis. Kemudian dasar dari keputusan uji Kruskal-Wallis sendiri yaitu untuk pengambilan keputusan dari Kruskal-Wallis nanti dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membandingkan nilai statistik hitung dengan nilai statistik tabel. Kemudian membandingkan nilai signifikansi atau asim-signi dengan probabilitas 0,05. Dapat dilihat ketentuan dalam pengambilan keputusan dari uji Kruskal-Wallis nanti yang pertama yaitu jika nilai asim signifikan lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan dalam artian bahwa H0 ditolak. Kemudian jika nilai asimili signifikan kurang dari 0,05 maka ada perbedaan dengan artian bahwa H0 diterima. Itulah dasar pengambilan keputusan pada uji Kruskal-Wallis. Kemudian bagaimana langkah ujinya? Yang pertama yaitu membuat hipotesis, yang kedua nanti uji normalitas data dulu, kemudian uji baru dilanjutkan dengan uji Kruskal-Wallis, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Oke, langkah yang ini adalah salah satu contoh bagaimana
pengaplikasian uji Kurzweil Wallis pada sebuah penelitian, yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menentukan ekstrak daun cengkeh terbaik dalam menangkal bakteri Streptococcus sp. Ya, ini baik dilihat dari zona hambat ekstrak tersebut. Ya, kemudian data percobaan nanti seperti ini, ya, seperti halnya pada layar. Ya, jadi ada kalau positif sampai nanti dengan menggunakan konsentrasi 100%. Oke, bagaimana langkah untuk mengujinya? Yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Jadi nanti diberikan contoh soal tadi, yaitu tidak terdapat perbedaan ekstrak daun cengkeh terhadap zona hambat bakteri Streptococcus sp. Kemudian untuk H1-nya ya, atau hipotesis alternatifnya nanti terdapat perbedaan ekstrak daun cengkeh terhadap zona hambat bakteri Streptococcus sp. Kemudian setelah kita membuat suatu hipotesis, kemudian langkah kedua nanti kita menguji normalitas data dulu, ya, dengan menggunakan SPSS. Untuk langkah kedua yaitu berupa uji normalitas data. Nah, data yang tadi ini adalah data contohnya, kemudian kita buat menjadi kolom. Ya, jadi untuk perlakuannya, ini semua perlakuan. Ya, kemudian ini kita kodekan zona. Jadi untuk kontrol positif nanti kita kodekan 1. Kemudian untuk konsentrasi 2% nanti 2, ya. Kemudian untuk 43, untuk 4 60, kemudian untuk 5 yang 80. Kemudian untuk yang terakhir yaitu 6 untuk konsentrasi 100. Kemudian kita tinggal mengcopy datanya, ya, lalu kita masukkan. Dimasukkan sampai nanti terakhir. Ya, kemudian kalau sudah masuk nanti kita masuk ke dalam SPSS. Ya, jadi inilah tampilan SPSS versi 24. Ya, sebelumnya kita masuk ke bagian variable view, ya. Kemudian untuk kolomnya nanti ya kita beri nama, yang pertama yaitu perlakuan. Kemudian yang kedua zona. Untuk desimalnya kita bikin 0, kemudian untuk zonanya nanti 1. Ya, kita pilih perlakuan. Kemudian untuk zona nanti kita akui zona hambat. Kemudian untuk value-nya, ya, kita kosongi. Kemudian untuk bagian bagian perlakuan, ya, untuk value-nya nanti 1 yaitu berupa kontrol positif. Kemudian 2 untuk konsentrasi 20%. Ya. Kemudian untuk 3 40.
kemudian untuk 460, untuk 580 ya, 50%. Kemudian yang terakhir 6 ya adalah konsentrasi 100%. Baru nanti kita klik OK ya. Kemudian kita masuk lagi ke bagian data view. Di sini nanti kita tinggal mengopikan data yang dari Excel tadi ya. Jadi data ini kita copy ya sesuai dengan formatnya ya. Kita copy, kemudian dimasukkan ke dalam SPSS. Kemudian bagaimana cara analisis uji normalitas? Yang pertama yaitu diklik analyze ya, kemudian diklik deskripsi ya, kemudian diklik explore ya. Akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi untuk pelakuan nanti dimasukkan ke bagian factor list, kemudian untuk zona hamba nanti dimasukkan ke dependent list ya. Kemudian yang selanjutnya itu diklik bagian plot ya. Plot nanti adalah kita centang pada bagian normality plot with test ya. Kemudian diklik continue. Kemudian setelah itu jangan lupa diklik board pada bagian display dan diklik, setelah diklik nanti silahkan nanti diklik OK ya, kita tunggu hasilnya ya. Jadi nanti langsung kita masuk pada bagian test of normality ya. Berdasarkan hasil normalitas ya, bahwa kontrol positif nanti dia adalah signifikannya adalah karena di sini kita menggunakan separuh bit ya, karena datanya kurang dari 50. Jadi dilihat dari signifikannya bahwa dia kurang dari 0,05, jadi dapat diartikan bahwa datanya dia adalah tidak normal. Kemudian untuk frekuensi petang 40 juga ya 0,048, dan yang lainnya adalah di sini ada kesalahan 0,48 ya. Jadi dapat dikatakan bahwa datanya dia nanti adalah dia berdistribusi tidak normal. Kalau tidak normal otomatis nanti langkah selanjutnya yaitu berupa uji Kruskal-Wallis dengan cara kita kembali ke data view ya, kemudian diklik analyze ya, kemudian diklik pada bagian non parametric test ya, kemudian diklik pada bagian legacy dialog dan diklik pada bagian key independent sample ya. Jadi di sini nanti ya kita centang untuk bagian tipe tes ya pada bagian Kruskal-Wallis ya. Kemudian untuk perlakuan nanti kita masukkan pada grouping variabel, dan untuk zona hambar nanti kita masukkan pada test variable list ya. Kemudian jangan lupa diklik pada bagian define range ya. Jadi nanti untuk minimnya 1, kemudian kalau datanya di sini ada 6 perlakuan, dan ini diketik 6, kemudian diklik continue ya. Ini boleh diklik optionnya di deskripsinya, kemudian diklik continue, baru nanti diklik OK ya. Jadi berdasarkan data deskripsi nanti nanti ada di sini ada min ya, rata-ratanya untuk zona hambarnya, kemudian untuk perlakuannya di zona biasanya ya. Kemudian kita langsung masuk pada tes statistiknya ya, bahwa bisa dilihat bahwa di sini ya nilai asim signifikansinya dia adalah 0,02. Dari sini dapat diartikan bahwa ada perbedaan ya, perbedaan antar perlakuan ya. Inilah perhitungan uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan SPSS. Kemudian langkah yang keempat ya, yaitu berupa penarikan kesimpulan. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan ya, berdasarkan hasil uji normalitas bahwa data nanti ada yang data yang tidak normal, otomatis nanti dilanjutkan dengan uji Kruskal-Wallis
Berdasarkan uji Kruskal Wallis nanti ya didapatkan bahwa nilai asim signifikan yaitu berupa 0,002 dengan artian dia nanti adalah dia kurang dari 0,5, dapat diartikan bahwa H0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa berdasarkan contoh soal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan ekstrak daun cengkeh terhadap zona hambat bakteri Streptococcus ssp. Oke. Demikianlah penjelasan mengenai bagaimana cara uji Kruskal Wallis dengan menggunakan SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edu Science Indonesia.